Purbalingga, sebuah kota yang ada di tengah Pulau Jawa, menyimpan banyak sekali cerita dan peninggalan bersejarah dari berbagai era peradaban. Termasuk salah satunya adalah situs Kedung Benda. Situs ini memiliki kisah yang sangat unik karena menyimpan cerita dari dua peradaban yang berbeda tapi dalam tempat yang sama. Penasaran dengan situs Kedung Benda? Yuk ikuti cerita dalam video berikut ini. Check it out dan salam Historia Perwira. Situs Kedung Benda yang ada di Dukuh Canduk Marga atau Dukuh Sokasada, Desa Kedung Benda, Kabupaten Purbalingga, mempertontonkan bukti sejarah dari dua peradaban di Purbalingga. Ya, saat ini saya sedang berada di situs Cagar Budaya yang ada di Dukuh Sokasada, Desa Kedung Benda, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Benda cagar budaya yang ada di sini, ini dapat kita temukan di sini benda cagar budaya. Ada dua macam benda cagar budaya yang temukan di sini. Yang pertama dari era Megalitikum dan yang kedua dari era kebudayaan Hindu dan Buddha. Di sini ditemukan yang pertama ada yang namanya palus atau simbol yang simbol kebudayaan Megalitikum yang menyimbolkan laki-laki. Kemudian ada juga di sini vulva, yaitu batu lumpang yang merupakan pasangan dari palus. Dua benda ini merupakan benda-benda bersejarah yang berasal dari peradaban Megalitikum atau zaman batu besar. Yang ini berarti pada saat era Megalitikum di sini sudah ada peradaban yang menyertainya. Dan kemudian uniknya di satu tempat yang sama juga ada benda-benda bersejarah dari peradaban Hindu, yaitu Yoni dan Lingga atau Lingga dan Yoni. Ya, ini kita masih di situs cagar budaya Lingga Yoni Desa Kedung Benda. Di sini ada temuan benda-benda cagar budaya. Di sini ada namanya lumpang batu alias batu lumpang kalau ini menyebutnya. Kalau berdasarkan literatur dan keterangan dari beberapa arkeolog, lumpang batu ini mempunyai dua fungsi. Yang pertama bisa untuk fungsi sehari-hari, bisa untuk batu penumbuk atau batu untuk kemudian umpak. Tapi kemudian ketika ditemukan ada pasangannya palus, berarti lebih ditengarai bahwa batu ini merupakan sarana pemujaan, yaitu simbol daripada perempuan. Dan di sini ada watu lumpang atau vulva dan ada juga palus. Sehingga besar kemungkinan di sini merupakan tempat untuk pemujaan atau lebih memiliki fungsi sakral. Penduduk di sekitar sini di Dukuh Sokasada, orang menyebutnya sebagai situs Panembahan Drona. Di sini mereka masih mengeраmatkan situs ini. Terbukti dengan adanya tumpukan menyan atau dupa yang dibakar penduduk sekitar untuk menjadi sarana pemujaan mereka. Jadi mereka setiap hari Senin dan Kamis banyak ramai di sini menyediakan tumpeng, membakar dupa sebagai sarana untuk meminta atau melancarkan hajat-hajatnya mereka. Ada yang unik terkait dengan legenda masyarakat terkait dengan situs ini. Jadi situs ini dikaitkan dengan epos Mahabharata. Jadi bahwa penduduk setempat menyebut ini sebagai situs Panembahan Drona atau kampung Panembahan Drona. Dan kenapa disebut dengan Drona? Ternyata terkait dengan cerita pewayangan Mahabharata di mana Pandawa dan Kurawa mereka berebut untuk membuat sungai yang bermuara di laut. Alkisah, Pandawa dan Kurawa berebut untuk membuat sungai. Kemudian Pandawa membuat sungai dari Dieng, dipimpin oleh Bima. Dan Bima di sana konon katanya menggunakan Fenisia, kemudian membuat mata air
yang disebut dengan Tuk Lima Lukar. Sampai sekarang ada Tuk Lima Lukar di Dieng dan saya sudah pernah ke sana. Di situ kemudian mereka membuat Sungai Serayu. Ya, Kurawa bermuara di Tungtung Gunung kemudian membuat Sungai Klawing dan mereka berlomba berebut duluan sampai ke laut, dan Kurawa dipimpin oleh Panditra Dona atau Panembahan. Ya, singkat kata, dalam pertarungan untuk membuat sungai itu Pandawa memenangkan perlombaan tersebut, sehingga waktu itu taruhannya adalah untuk yang kalah harus dipenggal lehernya, dan berarti kontingen Kurawa sebagai pihak yang kalah harus dipenggal leher seorang Pandita Drona. Cuma Bima dan Pandawa adalah bekas murid dari Pandita Drona, sehingga mereka tidak tega untuk memotong kepala dari Pandita Drona. Oleh karena itu, untuk sebagai penggantinya yang dipotong adalah penisnya Pandita Drona. Dan penisnya itu kemudian yang menjadi Palus yang sekarang menjadi situs benda cagar budaya yang ada di sini. Jadi itu adalah uniknya situs Kedung Bunda. Pertama, ada dua peradaban yang ada di sini, peradaban Megalitikum dan peradaban Hindu-Buddha secara tinjauan historis. Dan secara tinjauan legenda, ada legenda unik tadi bahwa di sini legendanya Palus yang tadi merupakan simbol kesuburan laki-laki adalah potongan dari penis Pandita Drona yang dipotong oleh Pandawa karena kalah dalam perlombaan membuat sungai. Dan sungainya tersebut, pertemuan dua sungai tersebut, Sungai Serayu dan Sungai Klawing, ada di desa ini yang disebut dengan Congot. Saya berharap situs ini bisa dikembangkan dan bisa disebarluaskan publik sehingga orang tahu bahwa Purbalingga kekayaan sejarahnya luar biasa. Dan semoga ke depan situs Kedung Bunda bisa lebih terkenal dan lebih bermanfaat bagi masyarakat Purbalingga. Saya Igo Indonesia, salam Historia Perwira.